Guys, benarkah berita ini mengatakan Bapak Presiden Jokowi akan menghantarkan iaitu Retno untuk membuat Indonesia akan menang gugatan di Mahkamah Internasional untuk melawan Uni Eropah di WTO, guys? Adakah benar berita itu, guys? Bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara dan di seluruh ASEAN? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah, itulah sebaiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya mahu mereaksikan satu lagi video daripada channel, iaitu Bagi Media. Bukan bagi-bagi, guys. Bagi Media. Bagi-bagi itu adalah salah satu channel daripada Bagi Media ni juga, ya. Jadi guys, judul yang kita mahu reaksikan iaitu viral Jokowi dorong Retno lawan Eropah di WTO. Retno duta lawan Eropah. Maknanya boleh kita katakan Ibu Retno ini, guys, sebagai seorang superwoman untuk Indonesia melawan iaitu Uni Eropah di WTO. Dan di sini tugasnya ialah iaitu membuat Indonesia menang gugatan di Mahkamah Internasional dan melawan Eropah di dalam WTO. Adakah kemenangan itu akan berpihak kepada Indonesia, guys? Jadi kita sama-sama doakan mudah-mudahan gugatan daripada Eropah kepada Indonesia dan Indonesia bisa menang di dalam gugatan itu, guys. Kita tahu pada tahun 2020 lagi Bapak Presiden Jokowi menghentikan ekspor nikel ke luar negara, terutamanya di Eropah. Jadi kita lihat di situ keuntungan sangat banyak, hilirisasi untuk negara dan keuntungannya sangat banyak yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Bayangkan baru-baru ini keuntungan hingga 30 miliar US dollar, guys. Dan target Bapak Presiden Jokowi untuk tahun 2023 ini menganggarkan keuntungan hingga 38 miliar US dollar untuk keuntungan nikel saja, guys. Bayangkan di situ berapa banyak untung yang Indonesia dapat kalau dibandingkan sebelum ini hanya 1,1 miliar US dollar. Berpuluh-puluh lipat keuntungan yang Indonesia dapat sekarang. Jadi kita tahu apabila nanti pada pertengahan tahun 2023 ini juga pada bulan Juni Indonesia akan menghentikan juga bauxite. Jadi itulah yang akan membuat Indonesia, kita tahu pasti akan digugat juga di dalam WTO. Belum lagi rampung kisah nikel, kini bauxite. Tetapi kita lupakan dulu pasal bauxite kerana sekarang ini kita tahu Bapak Presiden Jokowi mahu Indonesia menjadi negara yang maju di dalam dunia ni, guys. Itulah target Bapak Presiden Jokowi. Katanya pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi salah satu negara yang paling maju juga di dalam dunia. Jadi kita doakan sama-sama mudah-mudahan impian Indonesia dan rakyat Indonesia serta Presiden Indonesia tercapai, guys. Saya sebagai warga negara Malaysia, tetapi saya ini adalah luhur daripada Indonesia, saya sangat berbangga kerana kalau Indonesia maju, ibu saya di Kalimantan pun akan mendapat tempiasnya kemajuan daripada Indonesia juga. Itu yang saya doakan sama-sama untuk bersama dengan rakyat Indonesia, guys. Okey, guys, tapi sebelum untuk saya mereaksikan video ini, saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis, ya, agar kita tidak salah faham dengan apa yang disampaikan oleh Bagi Media. Jadi selepas habisnya video itu, saya akan bagi sedikit komentar apa yang saya telah tonton bersama dengan anda tadi. Okey, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul. Mari. Jokowi deklarasikan Retno jadi duta lawan Eropa. Wow. Hingga perempuan dunia bangga. Kita digugat oleh Uni Eropa. Retno jadi duta untuk lawan Nikel Eropa. kita digugat oleh Uni Eropa. Dan sudah diputuskan kita kalah. Kita kalah. Tapi saya sampaikan kepada Bu Menteri Luar Negeri, jangan mundur. Jangan mundur. Itu yang paling penting hari. Karena inilah yang akan menjadi lompatan besar peradaban negara kita. Saya meyakini itu. Terus banding, kita banding. Terus banding, ya, walaupun kalah terus banding. Kalau banding nanti kalah, saya nggak tahu. Kalau Ada upaya apalagi yang bisa kita lakukan. berusaha, Tapi itulah coba. sebuah perdagangan yang kadang-kadang menekan sebuah negara agar mereka ikut aturan main yang dibuat oleh negara-negara besar, sehingga kalau kita ekspornya, kirimnya hanya bahan mentah, sampai kiamat kita akan menjadi negara berkembang. Benar, guys. Sampai kiamatlah jadi negara yang berkembang, bukan negara yang maju, ya. Itulah yang tidak mahu oleh Bapak Presiden Jokowi.
Halo sahabat Bagi Media, tak terduga Jokowi telah mendeklarasikan bahwa Menteri Luar Negerinya akan menjadi perempuan yang melawan Uni Eropa di Mahkamah Internasional. Wow, kayak apa guys? Superwoman Indonesia melawan Uni Eropa. Dengan lincahnya diplomasi, Retno, sampai-sampai dipercaya Jokowi untuk turun langsung melawan Uni Eropa. Hebat. Bahkan Jokowi telah mendeklarasikan Retno Marsudi lah yang akan menjadi garda terdepan melawan kelicikan Barat di Mahkamah Internasional. Hebat. Ini membuat perempuan di dunia bangga. Dan dengan adanya Retno ini membuat Indonesia akan memenangkan gugatan di Mahkamah Internasional dan membuat Eropa kicep tak berkutik. Sahabat Bagi Media, Presiden Joko Widodo pastinya happy. Kebijakannya melarang ekspor biji nikel ke luar negeri dan mengembangkan hilirisasi di dalam negeri mampu mendorong Indonesia ketiban durian runtuh atau keuntungan nilai tambah yang berlipat-lipat. Benar. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves menargetkan nilai tambah dari hilirisasi nikel di dalam negeri akan melejit sampai 38 miliar US dollar atau 592,2 triliun pada tahun 2023. Sebelum ini kalau kita lihat sehingga 28 miliar US dollar keuntungan nikel dan target Indonesia pada tahun 2023 ini tadi dah hingga 38 miliar US dollar guys. Maknanya naik lagi 10 miliar US dollar. 22,2 triliun pada tahun 2023. Bahwa melonjaknya target nilai tambah hilirisasi nikel dipicu oleh bertambah pula volume ekspor produksi hasil turunan nikel. Seperti yang diketahui, Presiden Jokowi sejak 3 tahun lalu sudah melarang biji ekspor nikel ke luar negeri. Kegiatan larangan ekspor itu dibarengi dengan pengembangan hilirisasi di dalam negeri. Sahabat Bagi Media, dengan pelarangan ekspor ini, Presiden Jokowi bilang bahwa Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan. Dari yang sebelumnya hanya berkisar 17 triliun rupiah menjadi 360-an triliun pada tahun-tahun 2021. Banyaknya. Jokowi juga mengungkapkan bahwa dengan larangan ekspor nikel ke luar negeri, Indonesia digugat oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Presiden Jokowi tak gentar melawan Uni Eropa atas kekalahan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia. Presiden Jokowi siap melakukan banding atas kekalahan gugatan tersebut untuk melawan balik guys, gugatan banding. Kekalahan gugatan Uni Eropa di WTO atas pelarangan ekspor biji nikel tersebut. Presiden Jokowi menunjuk perempuan yakni Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi untuk tidak takut mengajukan banding. Bermaknanya nanti Menteri Luar Indonesia Retno itulah yang akan mengajukan di WTO untuk lawannya, iaitu katanya tadi apa? Untuk mengajukan banding untuk melawan semula. Maknanya iaitu Retno lah, Ibu Retno lah yang sebagai wakil. Retno Marsudi untuk tidak takut mengajukan banding. Sahabat Bagi Media, seperti yang diketahui, Presiden Jokowi sejak 3 tahun lalu sudah melarang ekspor biji nikel ke luar negeri. Kegiatan larangan ekspor itu dibarengi dengan pengembangan hilirisasi di dalam negeri. Dengan pelarangan ekspor itu, Presiden Jokowi bilang bahwa Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan. Dari yang sebelumnya hanya sekitar 17 triliun menjadi 360-an triliun pada tahun 2021.
Presiden Jokowi mengisahkan dalam kesempatannya di konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN. Ia sempat menyampaikan bahwa kemitraan perdagangan harusnya memiliki nilai kesetaraan dan tidak boleh ada pemaksaan oleh negara manapun. Hebat lah. Negara manapun tidak boleh mendikte dan tidak boleh negara maju merasa standar mereka lebih bagus dari negara kita. Kenapa ini terus diulang oleh Jokowi? Karena Jokowi ingin presiden ke depan juga berani melanjutkannya. Tidak gampang ciut nyali, tidak gentar demi kepentingan bangsa. Benar. Demi Ini yang dimaukan oleh Bapak Presiden ya. Nanti yang penyambung dia maksudnya presiden selepas Bapak Presiden Jokowi ini bisa menyambung, iaitu apa yang dibuat oleh Bapak Presiden ya guys. Oi, kita harap begitulah ya. Kita harap begitulah guys ya. kepentingan negara. Sahabat bagi media, bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia Mantap. akan menang menghadapi Uni Eropa? Maka dari itu, mari kita dukung terus Indonesia terus. agar menjadi negara maju. Benar. Merdekalah kita seutuhnya, Ya. merdeka. Ura! So, okay guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Bagi Media. Ini channel ini adalah sebenarnya antara daripada channel Bagi-Bagi juga guys. Ini adalah channel dia yang kedua. Dia ada satu channel Bagi-Bagi dan ini channel Bagi Media. Jadi, teman-teman boleh subscribe channelnya. Jadi, judul yang kita reactionkan tadi iaitu Viral, Jokowi dorong Retno lawan Eropah di WTO. Retno duta lawan Eropah. Dan kita tahu dengan adanya Retno ini membuat Indonesia akan menang gugatan di Mahkamah Internasional dan membuat Eropah kecip tak berkutik guys. Itulah saya bilang tadi, iaitu Menteri Luar Indonesia ini, iaitu Retno ini ataupun Ibu Retno ini kita bisa panggil sebagai Superwoman Indonesia guys, melawan Uni Eropah nanti di WTO. Kita harapkan apabila daripada Ibu Retno ini mengajukan banding di WTO nanti, kita harapkan Indonesia menang guys. Kita harapkan Indonesia menang. Kita tahu dengan hilirisasi yang ada sebelum ini yang sudah dibuat oleh Bapak Presiden Jokowi, keuntungannya sangat banyak guys, sangat banyak. Dan kini targetnya pada tahun 2023 ini guys, Bapak Presiden Jokowi menargetkan keuntungan pada tahun 2023 ini guys sebanyak 38 miliar US dollar ataupun bersamaan dengan 592,2 triliun rupiah pada tahun 2023 ni guys. Kita tahu sebelum ini apabila Bapak Presiden Jokowi menghentikan ekspor nikel pada tahun 2020 dan keuntungan kita lihat pada tahun 2022 sebelum ini pun banyak sehingga mencecah hampir 30 miliar US dollar dan kini target Bapak Presiden Jokowi mahu hingga 38 miliar US dollar untuk tahun 2023 ni guys. Berapa banyak untung guys. Bayangkan guys, puluhan tahun Eropah mengkerok hasil bumi Indonesia dengan keuntungan 1,1 miliar US dollar saja setiap per tahun. Dan kini kita lihat berapa puluh kali ganda keuntungan Indonesia. Dan tidak heranlah kalau Indonesia nanti suatu hari nanti yang ditarget oleh Indonesia pada tahun 2045 katanya, betul kalau salah maafkan saya guys, untuk menjadi negara yang antara negara yang terkaya di dunia guys. Itu target Indonesia guys. Jadi kita harapkan selepas nanti apabila Bapak Presiden Jokowi sudah pun pensiun, sudah pun habis 2 periodenya nanti guys, kita harapkan pada tahun 2024 yang menggantikan Bapak Presiden Jokowi ini dapat menyambung legasinya dengan lebih hebat lagi, dengan memajukan Indonesia lagi untuk Indonesia nampak lebih hebat di mata dunia dan bisa dihormati oleh semua negara, termasuklah negara Eropah, AS lah, tidak kiralah di negara mana-mana guys. Itulah impian Bapak Presiden Jokowi untuk Indonesia guys. Besar sangat impian Bapak Presiden Jokowi itu, dan saya juga sentiasa mendoakan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk Indonesia menjadi negara yang maju itu menjadi kenyataan. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan Malaysia bersama dengan anda. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan anda semua dilimpahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, diberikan umur yang panjang serta keturunan yang baik-baik. Itu yang saya doakan untuk anda yang sentiasa menonton dan mendukung Brozo Channel. Jadi guys, bagi anda yang baru saja mampir, baru saja menonton daripada Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe, klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.